Sindikat pemalsuan sertifikat tanah dibongkar Kepolisian Resort Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sindikat ini melakukan kejahatan menipu hak masyarakat atas tanah mereka. Pelaku bergerak rapi, membuat website palsu dan bersembunyi di balik label satuan tugas untuk menipu miliaran rupiah. Inilah Buru Sergap, sertifikat palsu Satgas Abal-Abal. Pemalsuan sertifikat ini dilakukan oleh sekelompok orang pura-pura menjadi petugas BPN sampai kepada cetak daripada sertifikat tersebut. Polres Tanjung Pinang dikejutkan gelombang laporan masyarakat yang mengaku tertipu sertifikat tanah palsu. Warga datang dengan bukti dokumen yang tampak sah, tapi ternyata tidak terdaftar di sistem resmi. Tim khusus Polres Tanjung Pinang mulai merangkai setiap laporan menjadi satu kasus besar. Polisi menemukan pola seragam, sertifikat tercetak mirip aslinya, stempel tampak resmi, dan nomor sertifikat terdaftar di website palsu yang dibuat sedemikian rupa. Ada permintaan untuk merubah menjadi dari analog menjadi elektronik, ini juga didesain sendiri oleh L dengan kemampuan secara otodidak. Jadi kemampuan dia memang dia mampu mendesain dengan asli, dan ini sudah kita ujikan kepada pelapor. Nggak ada. Berkas mana lokasinya? Polisi bergerak cepat, menggerebek rumah otak dari komplotan pemalsu sertifikat ini. Dari penggeledahan di rumah pelaku, EN Saputra, polisi mendapatkan sejumlah barang bukti. Ini duitnya ada ya? Sementara di tempat lainnya, anak buah EN yang bertugas mencetak sertifikat palsu berhasil dibekuk. Dari penggerebekan di sejumlah lokasi, polisi menyita puluhan dokumen sertifikat, perangkat digital, dan peralatan cetak untuk produksi sertifikat palsu. EN mengaku sudah dari tahun 2023 bergelut di bisnis tipu-tipu ini. Saat ia bergabung dengan organisasi Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi KEPRI yang kerap mengurusi sengketa lahan. Itu ada masyarakat, ada perusahaan. Masyarakat sama perusahaan ada gabung itu, Pak. Pak, kalau dari untuk yang lebih besarnya di tahun 2024, Pak. Oh, 2023 itu awal-awal tuh belum banyak. Itu hanya pengurusan masyarakat yang di Pinang. Selama 2 bulan lah baru saya coba kirim data, dites di situ. Jadi, Pak, surat itu. Terkait pembuatan website, ide semua itu ide dari siapa? Oh, itu langsung dari. Hah? Langsung dari beliau. Oh, gitu. Bukan saya hanya memesan surat. Pembuatan surat aja. Kalau untuk atribut untuk pengukuran itu dari siapa? Baju itu kami beli di Shopee, Pak. Setidaknya ada 7 tersangka dalam sindikat ini. Mereka bergerak dengan rapi dan terorganisir. Ketujuh tersangka itu EN Saputra, Kennedy Sihombing, Muhammad Rasep, Zeri Alpiansa, Lani Lubis, Ahmad Yani, dan Robi Abdi Zailani. Dilakukan oleh sekelompok orang, ya, mereka berperan dari mulai berpura-pura menjadi petugas BPN, ada juga petugas ukur, sampai kepada mereka melakukan cetak daripada sertifikat tersebut. Dari penelusuran transaksi keuangan, sindikat ini telah meraup keuntungan mencapai miliaran rupiah.
Uang hasil penipuan itu dibelikan rumah mewah di pusat kota dan sejumlah mobil mewah. Koneksi para pelaku juga luas. Ini menegaskan besarnya jaringan di balik kejahatan ini. Mereka ini sudah dikenal di kota Tanjung Pinang, bahkan di luar Tanjung Pinang, termasuk di Batam, di Bintan. Jadi orang ini memang sudah dikenal banyak sama masyarakat. Pemodus yang dia lakukan banyak ya. Ada yang menguasai lahan dulu, mengklaim, jadi menyampaikan bahwa ini lahan dari penguasa mereka, baru dia tawarkan. Ada juga yang masyarakat yang memang dia punya lahan, terus dia minta tolong bantu pengurusan lahan. Ada yang seperti itu. Cuman untuk meyakinkan para korban-korban tadi, mereka menggunakan atribut petugas PPN. Masyarakat harus waspada. Mereka wajib memverifikasi dokumen melalui jalur resmi agar kasus serupa tak terulang kembali. Bahkan kami di kantor pertanahan ada karpet merah khusus untuk pemohon langsung supaya servisnya lebih cepat. Kemudian jika mau membeli tanah, hendaknya sertifikat itu dicek keasliannya. Dan alhamdulillah sekarang ada sertifikat elektronik, jadi elektronik itu lebih gampang pengecekannya dengan menggunakan aplikasi sentuhtanahku.go.id. Kasus ini menjadi pengingat kejahatan bisa menyusup kemana saja. Polisi dan Badan Pertanahan Nasional setempat mengembangkan kasus untuk mengungkap keterlibatan pihak lain.